Halo pejuang Won, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sesi Q&A ya teman-teman. Kita menjawab banyak pertanyaan. Sesinya santai ya. Santai sambil pegang-pegang guling nggak apa-apa ya. Oh, sedikit cerita, pabrik saya sekarang sepi, nggak ada lemburan teman-teman. Aduh, jadi gitu ya. Kalau kerja di Korea itu kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi ya, disyukurin aja teman-teman. Nanti tuh teman saya kok kirimnya banyak-banyak, satunya teman saya kirimnya kok sedikit gitu. Jangan salah paham ya teman-teman, di sini nggak, duitnya bukan buat main-main atau buat yang enggak ya teman-teman. Di sini karena ya gitu, kadang-kadang lembur, kadang-kadang enggak, kadang-kadang kerjaan banyak, kadang-kadang kerjaannya sedikit. Langsung aja ke to the point, kita Q&A. Pertanyaan: pengen ke Korea tapi terasa ragu kalau nggak jadi berangkat kena PHP. Yang PHP ini siapa? Kira-kira ada nggak yang jadi berangkat, yang nggak jadi berangkat setelah ujian EPS topik? Apakah ngulang lagi ataupun ikut jalan pintas? Ini ya teman-teman, yang sering PHP ini itu adalah proses ke Korea dengan jalur yang tidak resmi. Banyak contohnya jalur tidak resmi itu seperti jalur pintas lah, yang sudah saya bahas di video-video berikutnya, video-video sebelumnya maksudnya. Terus kalau dahulu ujian EPS topik lulus terus tidak berangkat, itu kenapa? Ya karena nasib teman-teman. Biasanya kalau nilai itu tidak banyak mempengaruhi tapi tidak banyak. Kenapa? Karena kalau sudah sampai sampai sudah data kita sampai ke Korea, itu yang menentukan itu bos ataupun sajang TKI, sajang Korea yang merekrut CTKI Korea. Yang dilihat dari postur tubuhnya, tinggi badan, nilainya, matanya rabun enggak, matanya buta warna atau enggak, itu banyak faktor-faktor mendukung untuk kalian diambil agar dipekerjakan di Korea. Terus apakah perlu kita setelah lulus ujian EPS topik tetapi tidak berangkat, apakah kita perlu ujian lagi? Kalau masalah sertifikat kalian sudah hangus, kalian perlu untuk ujian lagi. Tapi kalau untuk memperjuangkan proses kerja kalian ke Korea. Tapi kalau sertifikatnya belum hangus, ya sending ulang dong teman-teman, sending ulang lagi. Jangan putus asa, terus berusaha dan berdoa teman-teman. Terus lagi pertanyaan, waktu nyampe di Korea terus bingung sama bahasanya, solusinya bagaimana ya? Apalagi interview face to face, maksudnya tatapan muka dengan atasan. Apakah senior dulu juga begitu? Oh pasti teman-teman, meskipun kita mahir berbahasa Korea di LPK ataupun belajar bahasa Korea sebelum berangkat ke Korea, itu kita sudah belajar. Meskipun kita mahir, pasti sedikit banyaknya kita masih grogi waktu bertatapan langsung sama orang Korea, ngomong langsung sama orang Korea itu pasti susah. Mau ngomong paling mentok-mentoknya iko joki ya gitu. Itu udah biasa teman-teman. Enggak teman-teman aja, masih banyak TKI Korea yang seperti itu teman-teman. Jangan khawatir, ketika kalian menghafal kosakata dengan layak, dengan benar, ingatan kalian matang, itu meskipun kita tidak bisa mengucapkan tapi kita maksud, paham apa yang diomongkan. Jadi kita bisa kosakatanya aja yang kita omongkan. Penting kalau dia ngomong, dia pasti ngomong arasoyo, arayo, kita ini araso, paham, kita ngerti. Misalnya kalau disuruh pergi sana kemari kan ada kata-kata ke, kalau udah dilakukan, kalau ditanya udah dilakukan atau belum, mas berarti kan ada hasnya, hesoyo, otomatis kan ada kalimat-kalimatnya sedikit-sedikit. Itu kan kalau kita sudah belajar insya Allah mengerti. Penting bisa ye, bisa arase, bisa kamsamida, itu udah aman teman-teman. Orang-orang juga sedikit banyaknya paham lah, kita kan orang asing. Numpang tanya dong, kalau di Korsel visa kerja apa harus lulus topik juga? Topik siapa? Topik Setiawan apa Topik Hidayat ini? Padahal nggak ikutan program G2G. Kalau ikut program G2G, government to government, nah itulah pokoknya bahasa Inggrisnya gitulah. Pokoknya
pemerintahan Korea sama pemerintah Indonesia itu harus diwajibkan lulus ujian EPS TOPIK, dan untuk sekarang diwajibkan juga untuk lulus skill test. Kalau nggak ada sertifikat itu kita tidak bisa melamar kerja untuk ke Korea Selatan. Bagaimana mendapatkan ujian EPS TOPIK itu, sertifikatnya kita harus belajar dan ada jadwal ujian, kita harus ikut ujian tersebut gitu teman-teman. Banyak lagi. Mau tanya dong, orang Korea watak aslinya kayak gimana? Watak asli orang Korea itu ya, kalau ngomong tuh ceplas, seolah-olah itu terkesan seperti orang marah-marah teman-teman. Iya, pertama sekali datang saya ke Korea itu, orang ini ngomong kok macam orang emosi gitu. Jadinya itu greget gitu teman-teman. Padahal dia nggak marah, tapi memang logatnya seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman jangan salah paham ya. Ini ada pertanyaan kok. Yorobun, annyeonghaseyo, otoke jinesoyo. Ne, ejal jinesoyo. Nah, ini tanyanya kabar. Pemula pengen nang Korea piye para senior. Pemula ya, kalau pemula ya sama aja ikut G2G, apa ikut ujian phishing atau ikut P2P. P2P ada 2 jenis sudah saya jelaskan, P2P untuk pelayaran lokal Korea ataupun pelayaran di luar Korea, bisa ke luar negara-negara yang besar-besar itu teman-teman. Itu biayanya akan lebih murah tapi gajinya lebih sedikit teman-teman. Ini ada pertanyaan ini. Pulang dari Korea 2018 habis kontrak selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Kontrak apa ini 10 tahun? Ini full bab alias swasta kali ini teman-teman ini. Ini pertanyaan sejenis apa ini? Kita baca lagi ya teman-teman. Pulang dari Korea 2018 habis kontrak selama 10 tahun. Ikut program re-entry karena nggak pernah pindah pabrik. Oh, re-entry dia teman. Pulang dari Korea selama 2 bulan, di dekat rumah satu kecamatan ada pabrik Korea. Masuk pabrik jadi kuli lagi kebetulan atau takdir ya teman-teman PMI. Sekarang berangkat pagi pulang sore ketemu keluarga, alhamdulillah tak syukurin. Wes ngono wae ceritane, enggak satu mesakne sing moco. Ini bukan pertanyaan teman-teman. Ya ini ada sedikit banyaknya ini mengandung tentang re-entry. Untuk saat ini Korea re-entry itu program kita kerja di Korea tidak pernah pindah, kita bisa re-entry dengan catatan pabriknya karyawannya di bawah 50 orang ya untuk sekarang. Itu re-entry itu jadi kita dapat kontrak kerja, tinggal bawa ke BNP 2 TKI, nanti diproses dari BNP 2 TKI. Tapi untuk saat ini teman-teman, program re-entry ini banyak pending ya. Ada 6 bulan, 1 tahun belum berangkat. Itu padahal masa aktif kontrak kerjanya itu kalau tidak salah 3 bulan. Tapi kalau pabriknya masih mau mengurus ke tenaga kerja Korea yang ada di Korea, terus dikirim di Indonesia, itu masih bisa kemungkinan berangkat. Tapi untuk saat ini tentang re-entry ini sangat rawan ya teman-teman, sangat bukan nggak bisa berangkat, tapi sangat depending gitu loh teman-teman. Banyak teman saya nggak berangkat. Tahun depan di Korea apakah 8 jam kerja diwajibkan berlaku? Untuk saat ini banyak pabrik-pabrik yang udah menerapkan sistem 3 shift, jadi 8 kerja, 8 jam kerja, 8 jam kerja, 8 jam kerja gitu teman-teman. Tapi nggak semuanya untuk saat ini. Untuk tahun depan kita tunggu informasi selanjutnya teman-teman. Nanti kalau ada pemberitahuan dari Korea Selatan nanti akan saya sharing ke teman-teman semua. Kenapa harus ada ujian lagi sedangkan SLC dan prelim macet? Gini ya teman-teman, kenapa kok ada ujian lagi? Karena sertifikat itu masa berlakunya ada batasnya. Kalau seandainya masa sertifikatnya itu sudah habis, sudah mati, nggak ada stok, nanti sewaktu-waktu di Korea Selatan ini membutuhkan tenaga kerja, kita nggak bisa, orang Korea ini nggak bisa langsung merekrut, nggak bisa langsung manggil kan gitu teman-teman.
Logikanya seperti itu. Jadi ujian EPS topik ini akan tetap diadakan. Apalagi saat ini di Korea sangat kebutuhan tenaga kerja, sangat memerlukan, karena yang pulang itu banyak, ratusan bahkan ribuan yang pulang, tapi yang berangkat ke Korea ini sangat nggak ada sekarang ya teman-teman. Apakah tahun 2021 prediksinya ada ujian baru untuk manufaktur? Terima kasih. Ini kalau menurut saya, kalau 2021 awal itu ada pemberangkatan, 2021 akhir pasti ada ujian. Tapi kalau 2021 nggak ada pemberangkatan, kemungkinannya untuk adanya ujian itu kecil teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman video dari saya. Semoga dapat mengobati pertanyaan-pertanyaan saya kalian. Kalau ada pertanyaan tolong komen di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.